Sebagai host podcast kali ini, dan aku nggak sendiri, aku ditemenin sama semuanya, kenalin aku Arza. Senang banget nih bisa ikut ngobrol bareng di episode hari ini. Halo, kenalin, nama aku Helby. Aku udah siap banget juga nih buat diskusi bareng. kali ini kita akan membahas kasus Chromebook yang penyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nah, kasus ini tuh menjadi perhatian karena melibatkan anggaran negara yang besar sekaligus menyangkut sektor pendidikan nih. Bener banget, makanya banyak masyarakat yang punya pandangan berbeda. Ada juga yang pro sama kontra terhadap kasus ini. Setuju banget, ada yang mendukung Nadiem karena kontribusinya di dunia pendidikan, tapi juga ada yang menyoroti dugaan penyimpangan dalam kasus tersebut. Kayak sebenarnya apa sih yang terjadi dalam kasus ini dan kenapa sampai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat? Nah, yuk kita bahas bersama di podcast Siapa Beli. Oke, sebelum kita masuk nih ke pembahasan dugaan korupsinya, penting juga buat kita memahami latar belakang program Chromebook ini, karena kalau cuma kita lihat dari permukaannya aja, kita mungkin nggak akan paham kenapa kebijakan ini awalnya dibuat nih. Nah, sebenarnya kasus Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim ini bermula dari apa sih teman-teman? Jadi nih, setahu aku, program ini tuh dibuat untuk menyediakan komputer sekolah-sekolah sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan. Betul, tujuannya itu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi. Kalau tujuannya bagus, kenapa bisa jadi kasus nih? Oke, jadi gini nih Reza. Karena penyidik itu menduga ada masalah dalam proses pengambilan keputusan dan pengadaannya. Jadi makanya kenapa ini tuh bisa disebut penyidik kasus. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah Chromebook memang pilihan yang paling sesuai untuk kondisi seluruh sekolah di Indonesia. Betul, karena kan kondisi sekolah di Indonesia ini beragam ya teman-teman. Ada yang udah maju teknologinya, ada juga yang masih keterbatasan akses teknologi. Betul banget. Jadi wajar ada kalau keputusan ini akhirnya memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Berarti menjadi sorotan bukan program digitalisasinya, melainkan proses dan kebijakan dibalik pengadaannya ya. Nah, makanya kasus ini jadi ramai banget karena melibatkan anggaran besar dan nama tokoh publik yang lumayan terkenal. Sempat disinggung juga nih kalau banyak yang masih mendukung Nadiem. Menurut kalian apa? Oke, jadi kalau menurut aku pribadi sih, berdasarkan fakta yang ada juga sebenarnya Nadiem itu belum terbukti salah karena dia itu nggak ada aliran dana suap yang masuk ke rekening pribadinya. Dan dari penasihat hukumnya sendiri juga berargumen bahwa dia itu nggak memiliki niat jahat yang berujung atau yang tidak disengajakan untuk melakukan tindakan korupsi. Selain itu juga banyak masyarakat itu terhadap Nadiem Makarim karena mereka itu melihat rekam jejaknya melalui program-program pendidikan yang inovatif. Contoh itu yang kayak kita tahu tuh, kalian tahu gak sih kayak program pendidikan Merdeka Belajar. Setuju sih, sebagian besar masyarakat Indonesia emang juga udah melihat nih kontribusinya Nadiem Makarim selama menjadi menteri. Jadi Nadiem tuh udah memiliki image yang baik di mata publik. Oke, ngerti. Tapi di sisi lain nih, tentu ada juga yang berpendapat bahwa siapapun orangnya, kita harus mempertanggungjawabkan tindakannya jika memang terbukti bersalah. Ya betul banget, karena semuanya juga harus kembali sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Oke. Kalau dari pihak Nadiem sendiri, apa sih tanggapan atau pembelaan yang disampaikan? Nah, jadi dari yang aku baca, Nadiem membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa kebijakan pengadaan Chromebook dibuat untuk mendukung transformasi pendidikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Namun, karena pengadaan Chromebook menggunakan dana sekitar 9 triliun dari negara, para hakim dan jaksa menganggap bahwa Nadiem ini terlalu melebih-lebihkan anggarannya, sehingga Nadiem Makarim dikatakan telah merugikan keuangan negara. Betul banget. Bahkan kalau nggak salah juga, dia juga minta loh ke masyarakat agar nggak langsung mengambil kesimpulan sebelum ada keputusan hukum yang telah ditetapkan. Oke, dan karena dengan kasusnya Nadiem Makarim nih, jadi penasaran sama sisi sistem hukumnya. Menurut kalian, apakah keputusan bisnis, investasi, atau kebijakan yang dianggap kurang berhasil itu pantas langsung dicap sebagai korupsi? Nah kalau menurut aku sendiri itu belum tentu ya. Karena coba deh kalian bayangin aja, kalian mau bikin kebijakan berdasarkan data yang ada saat itu, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sesuai harapan. Masa kayak gitu aja langsung dibilang
tindakan korupsi kan benar-benar Atau misalnya nih direksi BUMN yang mengakuisisi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya, ternyata hasilnya nggak sesuai harapan karena kondisi pasarnya terus berubah. Apakah itu juga langsung korupsi? Enggak dong, nggak adil namanya. ya bener banget, aku setuju sama yang kamu bilang. Kan di dunia investasi juga sama, misalnya nih manajer investasi BUMN udah ngikutin SOP tapi ternyata startup yang didanai itu ternyata gagal. Masa karena dia yang ikut investasinya langsung bisa dianggap dia melakukan tindakan korupsi? Iya, benar sih. Karena kadang masyarakat sulit membedakan nih antara keputusan yang memang gagal dalam keputusan yang sejak awal dibuat untuk kepentingan tertentu. Padahal dua hal itu punya konsekuensi hukum yang berbeda nih teman-teman. Berarti yang jadi pertanyaannya adalah apakah setiap kerugian negara otomatis boleh dianggap sebagai tindak korupsi? Nah, aku pengen bahas nih logika yang ada di balik itu, yaitu kerugian keuangan negara. Di Indonesia, karena pasal 2 dari 3 Undang-Undang Tipikor, kita nggak harus memperkaya diri dan suap menyuap atau dengan pemerasan untuk dituntut korupsi. Kalau kalian dianggap melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, kalian udah bisa dituntut. Oke, tadi hanya definisi korupsi secara umum identik dengan penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ya betul banget Kesa. Tapi hal itu juga jadi muncul perdebatan karena di banyak negara itu korupsi biasanya akan kaitannya dengan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan pribadi. Betul, sedangkan di Indonesia keuntungan pribadi itu nggak harus ada. Makanya kalau bisa dituduh korupsi karena memperkaya swasta, Niko Wijaya memperkaya Tanihub, walaupun nggak ada aliran dana ke mereka atau nggak ada mensreya yang berkaitan. Jadi permasalahan ini ada pada batas antara kesalahan pengambilan keputusan dan tindak korupsinya ya. Ya betul banget. Ada yang berpendapat juga bahwa kerugian negara aja itu belum tentu cukup buat adanya tindakan korupsi. Anyway, aku juga pernah dengar nih istilah business judgment. Sebenarnya itu apa sih? Nah, simpelnya itu prinsip yang mengatakan bahwa seseorang tidak seharusnya dipidana hanya karena keputusan bisnis yang berujung rugi. Selama dia bertindak dengan etikat baik, hati-hati, dan tidak ada konflik kepentingan. Wah, berarti emang ada diskusi panjang soal ini ya. Di sisi lain juga, bagaimana sih dengan kasus-kasus suap dan yang gratifikasi itu? Nah, itu juga jadi kritik karena pada kasus yang bersamaan, suap menyuap, gratifikasi, pemerasan yang jelas-jelas pelakunya punya mensreya dan memperkaya diri, banyak yang kabarnya akhirnya nggak jelas karena emang Indonesia terlalu fokus pada kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Ya betul banget, aku setuju apa yang dibilang Selvi. Dan menariknya nih, menurut data yang aku baca, Indonesian Corruption Institute pada tahun 2024 sekitar 90% kasus korupsi yang terjadi di Indonesia itu memang lebih banyak berkaitan sama kerugian keuangan negara, bukan tentang suap, gratifikasi ataupun pemerasan. Jadi bisa dibilang itu perdebatan soal setuju atau nggak setujunya pemberantasan korupsi ya, tapi ini soal bagaimana aturan dan penegakannya itu dilakukan gitu. Ya, Betul, karena semua orang tentu setuju kan kalau korupsi harus diberantas. Tapi bukan berarti semua korupsi tentang kerugian negara udah pasti janggal ya. Masalahnya selama ini ada celah di pasal ini dan kita kalau nggak dibenerin kasus-kasus janggal seperti itu akan terus terjadi. Setuju banget nih apa yang dikatain Heldi. Sistem hukum juga harus bisa membedain antara korupsi yang dilakukan dengan niat jahat dan keputusan yang ternyata gagal meskipun diambil dengan tindakan atau pimpinan Oke, jadi tantangannya itu adalah bagaimana memberantas korupsi secara tegas tanpa membuat orang itu jadi untuk berinovasi lagi gitu ya, atau mengambil keputusan yang sebenarnya dilakukannya itu secara profesional gitu. Setuju, karena kalau setiap resiko dianggap pidana, yang terdampak itu bukan cuma individu, tapi juga iklim investasi, inovasi, dan kepastian hukum itu sendiri. Oke, dari pembahasan kami nih teman-teman, kita tahu kalau nggak semua kasus itu sederhana yang terlihat di permukaan. Korupsi itu memang harus diberantas, tapi proses hukum juga harus berjalan secara adil dan berdasarkan fakta. Nah, kalau menurut kalian apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Nah, menurut aku, selama gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia dipenuhi kasus-kasus janggal yang menabrak dengan kasus judgment rule,
effort pemberantasan korupsi bukannya memberantas korupsi, tapi memberantas inovasi, orang-orang muda yang mau kontribusi, direksi BUMN yang mungkin mau ambil resiko, ikut investasi, kepastian hukum, dan pada akhirnya masa depan Indonesia sendiri bisa terancam karena nggak ada nih yang berani berinovasi atau mengambil resiko. Setuju banget. Kalau misalkan aku kaitin sama etika administrasi nih, pejabat publik juga dituntut untuk menunjuk integritas, profesional, dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusannya. Berarti yang itu bukan cuma hasil akhirnya ya, tapi juga bagaimana proses pengambilan kebijakan itu dilakukan. Nah, betul banget, karena kan kebijakan yang baik itu harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara etika maupun secara hukum. Nah, dan sebagai masyarakat, kita juga perlu melihat suatu kasus secara objektif, serta tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta dan proses hukumnya sudah terungkap. Oke, pada akhirnya nih teman-teman, fakta dan proses hukumlah yang akan menentukan bagaimana sih kebenaran dari suatu kasus tersebut. Iya betul banget, dan tentunya juga nih kita berharap hasilnya itu bisa memberikan keadilan bagi semua pihak dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari keputusan yang telah ditetapkan. Dan menjadi pelajaran juga bagi para pejabat publik bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integrasi harus selalu menjadi dasar dalam setiap keputusan atau kebijakan publik agar kasus serupa tidak terulang lagi di masa depan. Oke, jadi selain menjadi pembelajaran tentang hukum dan kebijakan publik, kasus ini juga mengingatkan kita pentingnya etika administrasi nih teman-teman, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Iya betul Oke, banget. that's all teman-teman. Itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Rahasia Publik. Ya betul banget, terima kasih sudah dengerin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you and stay critical, teman-teman.